Baiklah, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Geda Gusyura Dharma dengan NIM 045. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian makalah saya yang berjudul Optimasi Penjadwalan Ujian yang berbasiskan graph coloring menggunakan perbandingan algoritma greedy, largest degree first, dan backtracking dengan forward checking. Nah, itu setiap semester, institusi pendidikan harus menyusun jadwal ujian untuk puluhan hingga ratusan mata kuliah sekaligus. Masalahnya, mahasiswa umumnya mengambil lebih dari satu mata kuliah, sehingga jika dua mata kuliah memiliki mahasiswa yang sama, keduanya tidak boleh dijadwalkan di slot waktu yang sama, karena akan menyebabkan bentrok. Seperti yang terlihat di ilustrasi kanan, mahasiswa A mengambil DAA dan basis data, sementara mahasiswa B mengambil DAA dan AI. Karena DAA diambil oleh keduanya, DAA tidak boleh dijadwalkan bersamaan dengan basis data maupun AI. Nah, jika ada ratusan mata kuliah dengan ribuan kombinasi konflik seperti ini, akan diperlukan strategi yang sistematis dan efisien agar slot ujian yang digunakan seminimum mungkin. Nah, di sini saya memilih topik ini karena penjadwalan ujian merupakan masalah optimasi yang nyata dan memiliki dampak langsung terhadap mahasiswa dan institusi yang dapat dimodelkan secara matematis menggunakan teori graf. Nah, bagaimana mengubah masalah penjadwalan menjadi sebuah graf? Itu bisa diperhatikan pada gambar bagian A, pada data konflik antara mata kuliah. Nah, di sini kemudian diubah menjadi graf pada bagian B, di mana setiap mata kuliah menjadi simpul dan setiap konflik menjadi sisi yang menghubungkan dua simpul. Graf ini lalu diwarnai seperti pada bagian C. Setiap warna berbeda mempresentasikan slot waktu ujian yang berbeda dengan aturan dua simpul yang terhubung sisi, dua mata kuliah yang berkonflik, tidak boleh berwarna sama. Pemetaannya itu cukup sederhana seperti tabel di kanan, di mana mata kuliah menjadi vertex, konfliknya dijadikan edge, dan slot ujian menjadi color. Nah, mengapa memilih graph coloring? Karena kesesuaiannya sangat alami dengan masalah penjadwalan, di mana aturan graph coloring, dua simpul terhubung tidak boleh berwarna sama, kemudian identik dengan aturan penjadwalan, dan dua mata kuliah berkonflik tidak boleh dijadwalkan bersamaan. Ini menjadikan graph coloring sebagai model matematis yang lebih tepat. Kemudian hasil pewarnaan langsung diterjemahkan ke jadwal yang nyata seperti warna merah jadi slot 1 di hari Senin, biru jadi slot 2 di hari Selasa, dan seterusnya. Kemudian tujuan utamanya menemukan jumlah warna minimum atau chromatic number, XG, karena semakin sedikit warna, semakin sedikit slot ujian yang dibutuhkan. Kemudian, tujuan penelitian ini adalah membandingkan dua algoritma graph coloring, di mana greedy largest degree first atau LDF dan backtracking dengan forward checking atau BTFC dari sisi jumlah warna yang dihasilkan, waktu eksekusi, dan pengaruh kepadatan graf. Mengapa memilih LDF dan bukan memilih DSHatter? Karena LDF lebih sederhana, secara deterministik, dan paling sering digunakan sebagai baseline dalam penelitian graph coloring. Tujuannya adalah membandingkan pendekatan heuristik yang paling mendasar dengan pendekatan optimal, bukan membandingkan dua heuristik sekaligus. Dan di sini saya memiliki dua hipotesis yang akan saya kemukakan. Di mana yang pertama adalah semakin padat graf konflik, semakin besar gap kualitas solusi antara greedy, LDF, dan BTFC. Kemudian itu hipotesis yang keduanya, greedy LDF selalu lebih cepat dibandingkan BTFC pada semua konfigurasi dan ukuran input. Kemudian, sebelum ke metodologi, saya akan menjelaskan cara kerja masing-masing algoritma, di mana dari greedy LDF memproses simpul dari yang punya konflik terbanyak terlebih dahulu. Kemudian, largest degree first memberi satu simpul warna valid terkecil yang tidak dipakai tetangganya. Prosesnya cepat, kompleksitasnya adalah O, V log, V plus E, dan skalabilitasnya tinggi, karena kekurangannya adalah satu, tidak bisa merevisi keputusan yang sudah dibuat.
sehingga hasilnya tidak terlalu optimal. Kemudian, BTFC bekerja sebaliknya. Ia mencoba warna satu persatu, dan jika menemukan konflik, maka dia akan mundur dan mencoba pilihan lain. Forward checking memangkas cabang yang tidak mungkin lebih awal, dan MRFF memprioritaskan simpul yang paling sulit diwarnai. Hasilnya, itu adalah selalu optimal, tapi kompleksitasnya adalah O ke pangkat V yang eksponensial. BTFC dipilih bukan sebagai algoritma yang direkomendasikan, tapi sebagai acuan optimal untuk mengukur seberapa jauh hasil greedy yang menyimpang dari solusi terbaik yang mungkin. Jadi keduanya bukan kompetitor yang setara, melainkan dua pendekatan yang sengaja dipilih mewakili dua ujung spektrum, yaitu antara kecepatan dan juga optimalitas. Nah, alur penelitian yang saya buat itu seperti pada flowchart, di mana kita membangkitkan graf, kemudian menjalankan greedy LDF dan mencatat hasilnya. Lalu lanjut dengan menjalankan BTFC dan mencatat hasilnya, lalu dibandingkan. Nah, graf konflik yang dibandingkan menggunakan mode Erdos-Renyi, di mana model graf acak di mana setiap pasang simpul terhubung secara independen dengan probabilitas P. Model ini dipilih karena memungkinkan kontrol langsung terhadap keberatan graf yang hanya dengan mengubah satu parameter. Sehingga pengujian pada berbagai kondisi konflik bisa dilakukan secara sistematis. Nah, tiga nilai digunakan, yaitu P untuk P 0,2 untuk sprees konflik rendah yang mempresentasikan program studi yang terpisah, kemudian ada P sama dengan 0,4 untuk random, di mana itu konflik sedang, kondisi umum universitas multidisiplin, dan P sama dengan 0,6 untuk dense, konflik tinggi yang mempresentasikan banyak mata kuliah wajib bersama lintas prodi. Nah, setiap kombinasi topologi dan ukuran dijalankan 30 kali percobaan, sehingga hasil yang diperoleh berupa rata-rata standar deviasi yang benar-benar andal secara statistik. Nah, masuk hasil eksperimen. Yang pertama, dari sisi jumlah warna. Pada graf ini, biru adalah greedy LDF dan merah adalah BTFC. Ada tiga pola yang jelas, di mana pada spread P 0,2, gap antara greedy dan BTFC sangat kecil, hanya 0,2 sampai 0,5 warna. Artinya, pada kondisi konflik rendah, greedy hampir menyamai BTFC. Namun, pada random P 0,4, gap mulai membesar sekitar 0,7 sampai 1,5 warna. Pada dense P 0,6, gap melonjak signifikan menjadi 1,3 sampai 3,3 warna. Nah, ini harus dipahami bahwa BTFC selalu menghasilkan chromatic number XG di semua kondisi, yaitu jumlah shot ujian minimum yang benar-benar optimal. Yang berubah bukan kualitas BTFC, tapi seberapa jauh greedy tertinggal. Dan dari data ini terlihat jelas bahwa kepadatan graf adalah faktor penentu utama seberapa besar ketertinggalan itu. Nah, dari sisi waktu eksekusi, graf ini menggunakan skala logaritmik karena selisih waktunya sangat besar, di mana garis biru greedy LDF hampir datar sepanjang grafik. Artinya, waktunya nyaris tidak berubah meskipun N bertambah. Sementara ketiga garis BTFC meningkat secara eksponensial, yang paling tajam adalah dense, ditandai warna merah. Contoh konkretnya, pada dense dengan N sama dengan 16, greedy selesai dalam 0,11 milidetik, sementara BTFC membutuhkan 4,820 milidetik. Hampir 5 detik penuh. Perbedaan ini konsisten di seluruh 30 percobaan tanpa satupun pengecualian. Yang ini merupakan kesimpulan langsung dari hipotesis 2 yang sudah terkonfirmasi. Nah, sekarang saya akan menyatakan secara formal status kedua hipotesis yang sudah saya sampaikan tadi, di mana hipotesis pertama itu diterima. Data menunjukkan gap warna meningkat konsisten dari spread 2,0 sampai 0,5, ke random 0,7 sampai 1,5, ke dense 1,3 sampai 3,3.
Ini terjadi karena semakin padat graf, semakin banyak konflik yang harus dipertimbangkan saat mewarnainya. Nah, pada kondisi ini, keputusan awal greedy yang tidak bisa direvisi menjadi beban efisiensinya yang terakumulasi. Sementara, BTFC tetap mampu menjelajahi semua kemungkinan dan mempertahankan solusi minimum. Kemudian, hipotesis 2 juga diterima, karena secara teoritis, O V log V plus E dibandingkan dengan O K pangkat V sudah membuktikannya. Secara empiris, 0,11 milisecond dibandingkan dengan 4,820 milisecond pada dense n sama dengan 16 mengonfirmasinya. Dan secara statistik, konsistensi ini terbukti di seluruh 30 percobaan setiap konfigurasi. Tidak ada satu kasus pun di mana BTFC lebih cepat. Nah, seluruh hasil bisa diringkas dalam tabel ini, di mana greedy LDF sangat cepat, scalable, dan tapi tidak selalu optimal. Namun BTFC selalu optimal, tapi lambat dan tidak scalable. Satu kalimat yang merangkum semuanya itu merupakan tidak ada algoritma yang unggul pada semua aspek. Greedy mengorbankan kualitas demi kecepatan, sedangkan BTFC mengorbankan kecepatan demi kualitas. Pemilihan bergantung sepenuhnya pada kebutuhan sistem. Nah, di sini ada 3 keterbatasan yang perlu saya akui. Pertama, graf yang digunakan bersifat sintetis dan dengan model Edros-Renyi yang belum mempresentasikan pola konflik universitas yang nyata. Kedua, belum menggunakan data jadwal dari sistem akademik yang nyata. Dan ketiga adalah rentang N yang diuji 8-50 belum mewakili skala universitas besar. Untuk pengembangan ke depannya, mungkin saya akan menyarankan 4 arah, yaitu menambahkan desatur sebagai pembanding ketiga, mengeksplorasi metaheuristik seperti genetik, algoritma, dan simulate annealing, menggunakan dataset yang real dan menguji pada skala N sampai 100 hingga 500 simpul. Nah, kesimpulannya, di sini pertama, greedy LDF adalah algoritma tercepat pada seluruh konfigurasi yang diuji. Kedua, BTFC selalu menghasilkan solusi optimal chromatic number XG. Ketiga, gap kualitas solusi membesar seiring meningkatnya kepadatan graf H1 dan hipotesis 1 dan hipotesis 2, keduanya terkonfirmasi. Dan yang terakhir, terdapat trade-off mendasar, yaitu tidak ada satu algoritma yang terbaik di semua situasi. Jika prioritas adalah kecepatan pada sistem besar, greedy LDF lebih praktis. Namun, jika prioritas adalah kualitas jadwal yang sistematif pada sistem kecil, BTFC lebih cepat dan tepat karena menghasilkan solusi optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih.